Aku nggak daftar PPLN, tapi dapat surat dan aku juga nggak terdaftar di Sisko BP2 BP ini BP2MI. Terus gimana ceritanya? Waduh, ini PR yang membuat saya bingung nih. Eva, semoga sehat selalu, Miss. Siap. Wong Desa Berkah Channel, Miss. Apa bengok-bengok? Ayo toh, Miss. Bahas tentang usaha buka apa gitu loh, Miss. Miss, aku disapa dong biar kerja semangat. Sekarang dingin banget ya. Angkatan 2001 dapat nggak ya? Miss Juni umur 24 tahun, seumuran karo bujangku, kelopian Miss. Telat mugo disenggol jari Mbak Salindri. Aku 19 tahun di Hongkong ikut nyoblos. Saya TKW Taiwan selalu nyimak Miss Yuni. Terima kasih sekali. Banyak sekali yang menanyakan Miss Yuni buka usaha dong, buka usaha. Nah, karena itu saya lagi mencari Mbak. Saya tuh lagi mencari usaha apa sih yang harusnya ada, dan nggak perlu saya yang menjalankan. Saya cuman membantu mempromosikan, yang penting nyata. Yang penting nyata, kayak kalian pingin punya rumah, itu di mana ada properti yang amanah. Atau kalian pingin punya usaha, punya mobil, beli truk, beli pickup, dibuat usaha. Ini saya lagi mencari Mbak. Mencari apa? Mencari endosan. Jadi biar kita tidak teriming-iming oleh sesuatu, lain kali kita bisa jadi manajer dan kita sudah tidak perlu lagi bekerja di Hongkong sebagai pembantu atau seperti itu. Promosi-promosi yang sering terjadi dan menyesatkan. Kita diajak-ajak bisnis yang menjanjikan bahwa kita kalau sudah tua kita tidak lagi membutuhkan sesuatu. Kenapa? Ini cara mereka mengiming-iming kita agar kita menginvestasikan uang kita pada sesuatu. Tapi saya ingin kalian investasi di real, di daerah kalian sendiri. Kalian wong Jember ya, investasinya di Jember aja. Gue ora usah muluk-muluk pingin jadi manajer di Jakarta. Nggak usah pingin buka hotel di Banyumas. Loh, biarkan orang Banyumas melestarikan Banyumas. Biarkan orang Banyuwangi melestarikan Banyuwangi, biar orang Madiun melestarikan Madiun, biar orang Magetan melestarikan Magetan. Bukan saya tidak mengizinkan kalian melestarikan tempat lain. Lah bagaimana kalian melestarikan tempat lain wong kalian tidak paham tempat-tempat tersebut? Lah kalian dihapusi uang. Benar nggak? Sebentar, minta doanya Miss buat putri mau putriku transfusi hari ini, persiapan cari donor darahnya. Mbak Dede, saya hanya bisa bantu doa agar putri jenengan diberikan kesehatan dan diangkat penyakitnya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena apa yang diinginkan Tuhan itu kapanpun dan dimanapun itu pasti bisa. Dan sekali lagi, doa seorang ibu itu tembus ke langit ketujuh. Tetaplah berdoa agar diangkat penyakitnya dan engkau dikuatkan fisikmu, mentalmu, dan keuanganmu, dan rezekimu ditambah lagi. Karena ingat, sakit itu adalah ujian terberat dalam hidup manusia. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ketinggalan tangi turun, tapi nggak usah buka usaha. Miss Yuni tambah rame channelnya. Bukan saya yang buka usaha Mbak, saya cuman mengkonekkan saja. Jadi mengkonekkan kalian, ini properti ini posisi ada di Jember, properti ini ada di Magetan, terus di sini ini, jadi kalian bisa menuntut setidak-tidaknya wong tuamu itu bisa datang di tempat yang nyata. Ojo diiming-imingi terlalu tinggi, terus golek bojo online boleh nggak Miss ini? Ya boleh, tapi ojo macem-macem lah, golek bojo online tiba kudu ngono kuwi lho, aku sedih lho. Ayo Miss, bawa produk Indonesia, bawa batik, songket, tenun Indonesia, bawa ke Hongkong Miss. Bagus loh songket kita. Iya, saya setuju. Saya pengen cari songket juga tak bawa ke Hongkong sih sebenarnya. Cuman kan belum ada channel Mbak. Belum ada yang endorse. Ngenteni endosan dulu. Iya bener Miss, ayo undang bisnis di daerah masing-masing Miss, ini buka line untuk promosi kita Miss. Iya, saya lagi mencari Mbak, mencari di mana saya akan menghubungi orang-orang tertentu atau wirausaha tertentu agar memberikan peluang pada pekerja migran. Bagaimana? Saya tidak tahu nih, mungkin Yorpe kan besar nih di seluruh Indonesia nih. Kan mereka sudah punya channelnya yang ada di luar negeri. Mungkin Yorpe punya channel buka properti ini, beli rumah daerah Jember.
beli rumah daerah Magetan, beli rumah daerah Banyumas. Setelah kalian punya rumah, oke, setelah kalian punya rumah, punya sertifikat, buka toko yang disupport yang disupport oleh satu sistem. Jadi kayak Alfamart, Indomaret itu kan disupport oleh satu sistem. Dan yang punya adalah PMI, mantan PMI. Mi sopo aku rung kok sopo jare Mbak Ella. Mi Juni pengen ikut agensi Koko Thomas boarding. Koko daerah mana? Datang aja ke Kuntong, Mbak. Datang aja ke Kuntong. Ya, bantu saya doa agar saya bisa menemukan orang-orang yang bisa memberikan spot pada kita semua, tapi kayaknya saya harus menunggu setelah pemilu, Mbak. Karena kalau masih pemilu ini semua orang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing dan saya tidak ingin ada orang mengambil kesempatan atas keinginan saya, terus saya di-endorse, terus saya menjadi salah satu petugas partai. Jadi untuk saat ini saya masih belum siap untuk menjadi salah satu petugas partai. Jadi tunggu setelah pemilu selesai. Pemilu sudah selesai dan diumumkan, baru saya menjalankan keinginan saya untuk berbisnis bersama kalian semua. Jadi untuk sementara ini saya memang tidak ingin runyam, tidak ingin menjadi salah satu masalah baru yang dimana saya ketergantungan di salah satu partai. Jadi saya menunggu setelah suasananya menjadi tenang dan saya tidak ada kepentingan dengan partai manapun. Jadi urusan benar-benar selesai, baru saya akan meminta atau mendekatin orang-orang yang punya kepentingan terhadap para pekerja migran. Jadi kasih saya sedikit waktu. Miss Yuni pingin sharing, pingin telepon tapi takut pelaku jadi kabur duluan, soalnya pastinya pelaku nonton konten Miss Yuni. Kak, gimana jadi kayak di waktu mudah tanpa harta orang tua? Jadi kaya di waktu muda tanpa harta orang tua, kerja keras. Sorry Miss, ketinggalan, gak apa-apa. Iya, bagi saya adalah untuk bagaimana menjadi kaya di usia muda, tidak mengandalkan harta orang tua. Saya juga tidak kaya di usia muda ya Mbak ya, tapi saya waktu muda itu independen. Jadi setelah lulus sekolah itu saya tidak mengharapkan harta orang tua ya, karena orang tua saya selalu memberitahu saya bahwa apa yang mereka berikan itu saat sekolah aja. Setelah sekolah mereka mengambil harta mereka. Jadi keluarga kami itu dibiasakan untuk tidak mendapatkan warisan. Jadi kami itu dibiasakan dari kecil didikte, diedukasi bahwa kami itu tidak punya warisan. Walaupun ayah saya punya berapa hektar, itu punya ayah saya, bukan punya saya. Jadi mulai sekarang pun saya memberitahukan Meme sama Koko Thomas bahwa seandainya kalian menikah, itu harta saya ambil. Jadi mulai sekarang kalian harus independen. Kalian harus belajar bersusah-susah, saat tua kalian akan bahagia. Nah, bagaimana caranya kaya? Waduh, kaya itu titipan dari Tuhan ya. Saya tidak bisa mengatakan orang kaya itu harus seperti apa. Kalau dipikir orang yang kaya itu karena kerja keras, pastinya tukang batu, tukang bangunan itulah yang harusnya kaya. Karena mereka kerjanya paling keras, bangun paling pagi, tidur paling malam. Benar nggak? Kalau orang kaya itu dibilang hartanya melimpah, enggak juga. Banyak orang yang hartanya melimpah, dikasih sakit sama Tuhan juga hilang semua hartanya. Jadi orang kaya itu seperti apa? Ya berdoa, berusaha, dan tidak pernah menyalahkan keadaan. Karena dari keadaan yang paling bawah, kita bisa berdiri tegar. Saat dihina orang, jangan membalas. Saat disakiti orang, jangan membalas. Tapi sakit itu, kebencian itu, membuat kita semangat bagaimana kita agar membuktikan sama mereka bahwa kita tidak sehina yang mereka bayangkan. Dan ini adalah, dari hati nurani saya. Saya selama ini tidak pernah terpancing dengan kata-kata apapun. Tapi manusia pasti punya batasannya. Tapi sekali lagi, itu adalah karma yang harus saya petik. Dimana sesuatu yang membuat seseorang membenci saya itu bukan karena orang lain, bukan. Itu karena kelakuan saya sendiri.